Tapi ketika setelah mendengar ceramah saya, lalu Anda berpikir dan berpikir, berarti tujuan saya berhasil membangun pemikiran. Itu kan semacam itu. Karena bagaimanapun, apapun yang ingin kita rubah di dunia harus diawali dengan perubahan pemikiran. Tanpa perubahan pemikiran, apa yang mau dirubah? Yang nggak ada pemikirannya, nggak ada yang dirubah. Nah, itu dia yang semacam itu. Sedangkan perubahan itu adalah merupakan bagian penting dalam kehidupan. Kalau Anda ingin hidup, Anda harus terus berubah. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Baik, sebelum ke Buya, kita ke Gus Chandra Malik dulu nih. Gus Chandra Malik ini kan banyak kesamaan dengan Buya nih. Sama-sama budayawan, penulis, sastrawan, dan tokoh spiritual. Mungkin penyanyi nih Buya yang belum sama dengan Gus Chandra Malik. Atau mungkin Buya waktu dulunya musisi juga. Iya. Pernah mencoba, pernah. Oh pernah sih katanya, berarti sama-sama musisi juga Gus nih. Baik, Gus Chandra Malik melihat sosok Buya, bagaimana nih Gus Chandra Malik melihat sosok Buya ataupun kedalaman gelombang cinta siapa aku sebenarnya ini, Gus, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Buya Sakur, alhamdulillah jumpa lagi setelah kemarin kami mendapatkan banyak sekali siraman rohani di Pekalongan. Matur nuwun sangat Buya, suatu kehormatan kami diberi kesempatan untuk kemudian bisa sowan lagi kepada Buya walaupun tidak dalam jarak dekat. Tapi seperti yang Buya ajarkan tadi, bukan tentang melihat secara langsung, melainkan menghadirkan Buya di dalam hati kami. Oh, good. Allah sesungguhnya selalu hadir. Kami dapat pelajaran dari Buya. Allah selalu hadir. Tapi justru kita yang sering absen ya Buya. Kita yang sering tidak hadir. Jadi bukan tentang menghadirkan Tuhan, melainkan tentang menghadirkan diri kita sendiri. Nah, merupakan kebahagiaan yang sangat besar saya dihubungi oleh teman-teman yang senantiasa berdekatan dengan Buya diminta untuk membacakan puisi. Benar seperti yang disampaikan Mbak Ani tadi bahwa saya baru saja menerima puisi karya Buya ini menunjukkan bahwa Buya sangat produktif sebagai seorang sastrawan. Saya mulai khawatir ini harian saya kalau Buya sampai menerbitkan buku puisi ini. Ya, ini puisinya hebat sekali, puisinya berkekuatan. Saya sangat ingat ketika saya belajar kepada Mas W.S. Rendra, Mas Willy, bahwa yang paling penting dari bersastra adalah menghidupkan kata-kata. Ya. Karena kata-kata ini sehimpunan huruf yang disusun, namun belum tentu kata-kata itu kemudian bisa menjadi hidup. Dan saya menemukan dalam kalimat-kalimat yang dipilih oleh Buya, kekuatan itu. Buya meniupkan ruh pada tiap-tiap kata, jadi saya tanpa rasa khawatir sama sekali, ketika saya mendapatkan puisi ini, saya belum membaca sama sekali Mbak Ani. Ya, saya baru langsung membacanya, saya tidak khawatir sama sekali, karena penulisnya adalah Buya. Pasti insya Allah masalah-masalah elementer beres dan lebih daripada itu maknanya pasti mendalam, pesan-pesannya pasti bisa terus dipelajari ulang. Ini sebenarnya persoalan yang mendasar di dunia sastra hari ini ketika seorang sastrawan justru memberi jarak kepada para penikmatnya. Seolah-olah itu hanya karyanya sendiri, tidak memberi pintu kepada siapapun untuk memasuki dunia itu. Nah, Buya menyediakan pintu dan kita bisa masuk dari manapun. Kita bisa menafsirkan karya ini sebagaimana kondisi kita masing-masing. Ya. Kita bisa menafsirkan karya ini tanpa perlu merasa bahwa tafsir kita salah. Itu yang sangat menarik dari karya-karya Buya. Jadi kita bisa maknai bahwa perempuan itu sesungguhnya adalah sisi rohaniah kita sendiri, bisa. Laki-laki itu kita maknai sebagai kecu nafsu kita, bisa, ya. Sangat bisa. Ataupun kalaupun kita memberi wujud pada tiap-tiap pilihan kata dari karya Buya ini, kita bisa menemukan keasikan yang luar biasa sehingga kita merasa sedang ditelanjangi oleh kata-kata Buya. Ini kebodohanku.
Ini aku banget gitu ya. Kok Buya bisa tahu sih aku ngalamin ini gitu. Ini karena sastrawannya, pengkaryanya tidak berjarak dengan penikmatnya. Bisa merasakan, atau walaupun Buya tidak kemana-mana, Buya di mana-mana. Ya. Bisa merasakan, bisa hadir di tengah perasaan umat, di tengah perasaan orang banyak, dan menyerap energi mereka, mengubahnya menjadi energi yang lebih besar berupa karya. Dan justru karena itu kita bisa memastikan mengapa Buya mengambil pilihan terma gelombang cinta. Ya. Karena Buya merasakan gelombangnya. Tidak hanya merasakan gelombangnya, Buya bahkan menciptakan gelombang itu. Ya. Sehingga siapapun dimanapun ketika membaca karya Buya, saya yakin merasakan juga bahwa Buya sedang menulis tentang aku ini sebenarnya. Aku, gitu. Siapapun yang membacanya, oh ini tentang aku. Oh ini mewakili perasaanku. Oh aku pernah mengalami itu. Tanpa kita merasa digurui. Ini luar biasa. Jadi saya sebagai akhir kata mohon maaf Mbak Ani maupun Mas Tato, jangan pernah menyamakan saya dengan Buya. Terlalu jauh. Baina sama wasumur. Ya. Jauh banget. Ya, kami belajar kepada beliau dan saya pikir ini perlu kita syukuri bersama, kita doakan Buya sehat walafiat, panjang umurnya, karena kita sangat perlu belajar kepada beliau, terutama dalam memberikan nilai-nilai kehidupan dalam tiap langkah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus. Dan ke Buya. Buya, kata Gus Malik tadi, Allah selalu hadir, tapi kitanya yang selalu absen. Dan kata Gus Chandra tadi, karya Buya ini bisa dimaknai oleh setiap orang, sehingga orang-orang yang mengaku karya Buya tidak berjarak dengan pembacanya langsung. Bagaimana itu Buya menanggapi dari pertanyaan Gus Chandra Malik tadi, Buya? Ya, memang bisa saya jelaskan bahwa apa yang beliau pikirkan itu memang seperti itu. Sehingga kan ketika bertanya siapa tokoh sentralnya, nggak ada namanya kok. Iya. Perempuan jenis itu namanya siapa? Nggak ada. Tempatnya di mana? Di kota mana? Tahun berapa? Nggak ada. Ini artinya universalitas kepribadian tokoh ini, siapa saja dan di mana saja dan kapan saja. Kalau saya menyebutkan tempatnya di Cirebon, itu akan terikat ya dengan dimensi waktu, dimensi ruangan, dimensi tempat. Jadi kalau kita yang universal, jangan dikaitkan dengan apapun. Itu yang jadi persoalan. Jadi artinya bahwa nanti pada akhirnya yang menjadi target saya baik dalam menulis puisi, apakah berceramah atau mengaji, tujuan saya satu kok, mengajak orang berpikir. Sebetulnya bukan ngajak orang benar, karena saya sendiri juga belum mampu membuktikan contoh yang benar. Yang penting berpikir aja dulu. Jadi kalau saya bikin puisi kemudian orang merasa paham, ya udah saya senang kalau paham. Tapi ya saya tidak bangga. Kapan saya bangga? Ketika setelah orang itu membaca tulisan saya, dia mulai berpikir, berarti saya berhasil. Ceramah bisa saja Anda juga menyenanginya, memahaminya, ya sudah sekedar paham saya ya biasa aja. Alhamdulillah, terima kasih kalau Anda paham, tapi saya tidak bangga. Tapi ketika setelah mendengar ceramah saya, lalu Anda berpikir dan berpikir, berarti tujuan saya berhasil membangun pemikiran. Itu kan semacam itu. Karena bagaimanapun, apapun yang ingin kita rubah di dunia harus diawali dengan perubahan pemikiran. Tanpa perubahan pemikiran, apa yang mau dirubah? Yang nggak ada pemikirannya, nggak ada yang dirubah. Nah itu yang semacam itu. Sedangkan perubahan itu adalah merupakan bagian penting dalam kehidupan. Kalau Anda ingin hidup, Anda harus terus berubah. Tidak ada hidup yang stagnan, terus semuanya berubah. Nah itulah makanya jadi itu pada intinya universalitas yang saya sampaikan, makanya sengaja saya tidak menyebutkan namanya siapa, tanggal berapa, bulan apa, di mana, di kota mana. Ya,
Karena itu nanti terbatas menjadinya, menjadi limited, menjadi apa? Terikat dengan dimensi-dimensi. Manusia ini hakikatnya adalah makhluk yang lepas dari dimensi sesungguhnya. Hakikat manusia. Karena hakikat manusia adalah wa nafakhtu fihi min ruhi, yang saya katakan waktu di Pekalongan itu. Dan ketika kutiupkan ke dalamnya dari rohku. Itu persoalannya. Kemudian isi daripada apa yang saya ceramahkan, saya tuliskan, sebetulnya adalah menyampaikan pengalaman kemanusiaan. Jadi artinya hidup kita ini tidak mesti engkau harus yang menjalani sendiri. Engkau bisa mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman orang lain. Kalau engkau ini harus menjalani sendiri, tidak akan cukup hidupmu karena hidupmu sebentar sekali. Iya, enak memanfaatkan pengalaman orang lain apa Anda pernah harus mengalami menderita sendiri? Ya itulah kira-kira, daripada kamu mengalami penderitaan ya kita belajar dari penderitaan orang lain. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan di sini adalah mana tadi itu? Bahwa kesedihan yang melintas di keningmu sebenarnya yang menyebabkan engkau selalu bersedih hati adalah bukan karena kemiskinan atau kekecewaan, melainkan bahwa engkau selalu memikirkan masa lalumu. Selalu memikirkan masa lalumu. Itulah sumber kesedihanmu. Dan lalu engkau melihat masa lalumu lebih indah dari masa sekarang. Kesedihanmu muncul akibat engkau merasa kehilangan masa lalu. Itu juga merupakan satu penderitaan. Dua orang miskin, A dan B. Udah ini aja. Bu Ani dengan Pak Tato. Ini contoh aja, jatuh miskin lah. Miskin. Contoh punten, bukan mendoakan Anda miskin, bukan. Anda miskin. Penderitaannya tidak sama. Ternyata Pak Tato menghadapi kemiskinannya santai-santai saja. Bahkan dia bisa menikmati kemiskinannya. Karena memang dari dulu dia miskin. Karena dari dulu dia miskin. Nah, Mbak Ani ini dulunya kaya. Lalu jatuh miskin. Maka penderitaannya berbeda. Karena dia pasti akan mengenang masa lalunya ketika kaya raya. Ketika dia makan tempe, pikirannya kembali ke masa lalu. Dulu aku makan sate, nangis lagi. Betul enggak? Begitu dia tidur di tikar bodol, teringat pikirannya, dulu aku tidur di atas spring bed, nangis lagi. Ini salah satu sumber penderitaanmu adalah ketika engkau selalu memikirkan masa lalu, yaitu bahwa engkau merasa kehilangan masa lalu. Ya, jadi masa lalu jadikanlah satu dinamika kehidupan. Tidak lebih masa lalu adalah pembelajaran, pengalaman yang bisa kamu manfaatkan untuk menata masa depan. Jangan sampai hidup kita ini meratapi masa lalu yang tidak akan kembali dan mencemasi, menakuti, ya, takut, gelisah menghadapi masa depan yang belum datang. Sedih menghadapi masa lalu, takut menghadapi masa depan. Masa kininya, hari ininya sama sekali tidak dinikmati. Terima kasih. Itu aja kira-kira. Iya. Audio Jungle.